Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Al-Fatihah terlebih dahulu kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, Al-Imam An-Nawawi. Al-Fatihah. Pada pertemuan ini kita membahas hadis yang nomor 2 ya. Hadis ini akan menjelaskan tentang ihsan, iman, Islam dan ihsan. Hadis ini adalah hadis yang penting, sampai disebutkan oleh Imam Daqiq Al-Aid bahwasanya di antara hadis-hadis yang jumlahnya banyak, hadis ini adalah hadis terpenting. Kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada Ummul Kitab atau Ummul Quran, surat yang disebut sebagai Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah surat paling afdal dan utama. Nah, di dalam hadis tentang iman, Islam dan ihsan ini disebut Ummul Hadis, karena hadis ini sangat penting. Saya minta untuk diperhatikan, karena hadis ini mencakup tentang amalan-amalan yang sifatnya itu zahir dan yang sifatnya batin. Zahir berupa pekerjaan yang bisa dilihat seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau yang batin, yang di dalam hati, di sini adalah tentang keimanan, yaitu tentang bagaimana kita percaya iman kepada Allah, pada kitab Allah, pada malaikat Allah, Rasulullah, dan sampai iman, rukun iman yang terakhir. Begitu juga ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Ya, hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat Umar, hadis kedua ini juga diriwayatkan oleh sahabat Umar. Ini sekalipun kalian sudah ada kitabnya ya, saya tetap mengartikan, namun kalian tidak usah diartikan, cukup disimak saja. Ini saya mengartikan berkata supaya kalian tahu saja bagaimana cara mengartikan bahasa Arab. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, di tengah-tengah kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi. Tiba-tiba datang kepada kami laki-laki yang bajunya itu sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yuro alaihi atharus safari, tidak tampak pada dirinya bekas perjalanan jauh. Pokoknya dia tiba-tiba datang aja, dan diperhatikan kayaknya ini enggak sedang dalam perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengetahuinya di antara kami satupun di antara kami enggak ada yang mengetahuinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di tengah-tengah sahabat Umar itu duduk bersama dengan Nabi Muhammad, tiba-tiba ada laki-laki yang rambutnya hitam, bajunya sangat putih, datang tiba-tiba mendekat Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan? Fasnada ila rukbataihi, lalu memepetkan kedua lututnya ke lutut Nabi Muhammad SAW. Jadi
duduk kayak sedang duduk di antara dua sujud itu, memepetkan lututnya, duduk memepetkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan menaruh kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ini ada riwayat laki-laki tersebut itu menaruh kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad. Ada riwayat, ada yang mengartikan menaruh kedua telapak tangannya itu di kedua pahanya sendiri. Waqala, laki-laki berkata, dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabari aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-Islamu, Islam, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Antashhadu an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakata, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu haji di Baitul Haram. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu melakukannya. Ini tiba-tiba laki-laki tersebut itu menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan menaruh kedua telapak tangannya di atas pahanya dan bertanya. Tiba-tiba datang mendekat dengan Nabi Muhammad dengan santun, sopan. Jadi duduk tersebut itu memberikan isyarat kesopanan karena duduknya seperti itu. Terus bertanya, wahai Muhammad, kabari aku atau ajari aku tentang Islam. Islam itu membaca 2 kalimat syahadat, sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan haji di Baitul Haram. Qala, dia berkata, sodakta, kamu benar. Duh, dia tanya, kok membenarkan itu. Fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddiquhu. Lalu kami ini sahabat Umar, fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddiquhu, lalu kami heran, dia tanya dan membenarkannya. Tanya kok membenarkannya. Qala, dia berkata, fa'akhbirni anil iman, kabari kami tentang iman. Qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu iman dengan qada, dengan ketetapannya, yang baik maupun yang tidak baik. Qala, dia berkata, sodakta, kamu benar. Qala, lalu berkata lagi, fa'akhbirni anil ihsan, kabari kami tentang ihsan. Tadi bertanya iman yang pertama, kedua Islam. Pertama tadi tanya tentang Islam, kedua tentang iman. Sekarang tanya tentang ihsan. Menunjukkan bahwasanya 3 hal ini itu sangat penting dalam agama. Ini merupakan unsur penting dalam agama. Nggak bisa terlepas dari 3 ini. Iman, Islam, dan ihsan. Qala,
Nabi berkata, anta abudallaha ka'annaka tarah. Hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika kamu belum bisa melihatnya, belum seakan-akan melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihatmu. Qala, dia berkata, fa akhbirni anis sa'ah, kabari kami tentang hari kiamat. Qala, Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang ditanya, yaitu saya, lebih mengetahui daripada yang menanya, yaitu kamu. Saya tidak lebih tahu daripada kamu. Maksudnya kita sama-sama tidak tahu. Qala, dia bertanya lagi, fakhbirni an amaratiha, lalu kabari kami tentang tanda-tandanya. Qala, Nabi berkata, antalidal amatu rabbataha, yaitu melahirkannya seorang budak perempuan, melahirkan tuannya, melahirkannya seorang budak perempuan, gimana ya, seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat orang-orang desa, orang-orang yang tidak pakai alas kaki, orang-orang yang nyeker, yang telanjang, yang fakir, yang mengembala kambing, mereka sudah meninggi-ninggikan bangunan mereka. Ini tanda-tanda kiamat. Ketika sudah ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya itu gini, sekarang sudah nggak ada. Dulu itu ada yang namanya perbudakan. Ketika seorang budak perempuan itu dihamili sama tuannya, sendiri, dan itu halal, nanti ketika mempunyai anak tersebut itu nasabnya ngikut atau kedudukannya ngikut tuannya. Maksudnya tuannya kan merdeka, tapi perempuan tadi adalah budak. Anaknya nanti jadi merdeka, otomatis anak tadi juga menjadi tuan ibunya sendiri gitu. Nah, ini isyarat bahwasanya ada yang mengartikan, ada yang menafsiri atau memahami kalimat ini literal atau ya seperti itu, atau ada yang memahami bahwasanya maksudnya adalah ketika ada seorang anak yang seakan-akan itu menjadi tuan ibunya sendiri. Maksudnya dia itu durhaka, ibunya kok tidak diperlakukan seperti ibunya, tapi diperlakukan seperti budak, seperti itu. Betapa kita telah banyak menyaksikan banyaknya kedurhakaan di zaman akhir ini, dan juga kita menyaksikan orang-orang pedesaan, orang-orang kampung, mereka bermegah-megahan bangunan rumahnya. Sumantolako, lalu dia pergi. Setelah dia datang dan tanya tentang iman, Islam, dan ihsan, lalu dia pergi. Fala bisa malian, lalu selang beberapa hari, ya, fala bisa malian, lalu selang beberapa hari, summa qala, lalu Nabi berkata, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Yang bertanya kemarin itu. Qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Qala, Nabi berkata, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang yang di tengah-tengah kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Nah, ini hadis ini adalah hadis yang penting. Di sini selain ada poin-poin penting tentang ajaran apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang kita bisa jadikan pelajaran. Pertama adalah dalam menuntut ilmu. Itu tadi siapa yang tahu tadi itu siapa yang datang? Yang datang itu adalah malaikat Jibril di tengah-tengah para sahabat bersama Rasulullah. Jadi para sahabat ketika bersama Rasulullah, tiba-tiba ada malaikat Jibril yang datang di majelis ilmu. Majelisnya para sahabat dan Rasul itu adalah majelis ilmu. Datang di majelis ilmu membawa pakaian putih. Ini etikanya, adabnya ketika menuntut ilmu itu ya memakai pakaian yang putih, bersih, rambutnya yang disisir rapi, bersih, bukan amburadul, bukan. Ini bisa ditiru, ini diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Nah, terus ketika di majelis ilmu juga, majelisnya Rasulullah dan para sahabat adalah majelis ilmu. Nah, ketika di majelis ilmu duduknya dengan yang sopan seperti yang diajarkan malaikat Jibril tadi. Jangan seenaknya sendiri, kakinya ditarik sana ditarik sini, ya yang sopan. Karena majelis ilmu itu mulia, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan ngobrol. Nah, di situ diajarkan malaikat Jibril bertanya. Kalau bertanya, nah ini hikmah yang bisa kita ambil. Kalau bertanya, hendaknya kita menanyakan sesuatu yang sangat urgent, yang penting, bukan menanyakan sesuatu yang tidak penting. Contohnya yang penting tadi disebutkan, menanyakan tentang hari kiamat, menanyakan tentang agama. Ini yang sesuatu yang penting. Terus ada hikmah lagi bahwasanya di situ disebutkan malaikat Jibril itu bertanya tapi membenarkan sendiri. Nah, hikmahnya adalah kita itu harus peka dengan sekitar kita. Sekalipun kamu sudah paham, dan ketika di sekitar kamu ada teman-teman yang belum paham di majelis ilmu, ya kamu tanya, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan jawaban, dan jawaban tersebut didengarkan oleh sekitar kamu. Nggak apa. Perhatikan teman-teman kamu, ada yang malu bertanya dan dia belum paham apa enggak. Kalau dia kalau kamu merasa seperti itu, udah tanya saja. Sekalipun kamu sudah paham. Nah, supaya tujuannya apa? Tujuannya supaya guru menjawab dan teman-teman kamu mendengarkan jawaban tersebut, akhirnya mereka paham. Ini poin-poin yang bisa diambil. Mungkin sampai di sini saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.